Jenderal TNI Anumerta Raden Urip Soemarjo, 22 Februari 1893, 17 November 1948, adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Lahir di Purworejo, Hindia Belanda, Urip kecil adalah anak nakal yang sudah memperlihatkan kemampuan memimpin sejak usai dini. Orang tuanya menginginkan dirinya untuk mengikuti jejak kakeknya sebagai bupati. Oleh sebab itu, setamat sekolah dasar, ia dikirim ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi Osvia di Magelang. Ibunya wafat saat ia menjalani tahun kedua di sekolah, dan Urip berhenti sekolah untuk mengikuti pelatihan militer di Meester Cornelis, Batavia, kini Jatinegara, Jakarta. Setelah lulus pada tahun 1914, ia menjadi letnan di Koninklijk Belanda India Leger, KNIL, Tentara Pemerintahan Kolonial Belanda. Bertugas selama hampir 25 tahun, ia ditempatkan di 3 pulau berbeda dan dipromosikan beberapa kali, dan akhirnya menjadi perwira pribumi dengan pangkat tertinggi di KNIL. Raden Urip Soemarjo mengundurkan diri dari jabatannya sekitar tahun 1938 setelah berselisih dengan Bupati Purworejo, tempat ia ditempatkan. Urip dan istrinya Rohmah kemudian pindah ke sebuah desa di dekat Yogyakarta. Di sana, mereka membangun sebuah villa dan kebun bunga yang luas. Setelah Jerman Nazi menginvasi Belanda pada bulan Mei 1940, Urip dipanggil kembali untuk bertugas ketika Kekaisaran Jepang menduduki Hindia 2 tahun kemudian. Urip ditangkap dan ditahan di kamp tawanan perang selama 3,5 bulan. Ia melalui sisa masa pendudukan Jepang di vilanya. Sebagai balasan, Widjojo Koesemo menyarankan bahwa Sidik harus diganti dengan Urip, yang berarti hidup. Saat ia sembuh, keluarganya memutuskan untuk menemaninya kembali dengan nama Urip. Meskipun kelakuannya tetap saja buruk, ia kemudian dikirim ke Sekolah Putri Belanda, ELM. Sekolah untuk putra sudah penuh dan orang tuanya berharap bahwa sekolah putri akan meningkatkan kemampuan Urip dalam berbahasa Belanda, juga mengubah temperamennya. Setelah belajar 1 tahun di sekolah putri, Urip menjadi lebih kalem. Ia lalu dikirim ke sekolah Belanda untuk putra. Meskipun demikian, nilai akademiknya tetap buruk. Pada tahun terakhirnya di sekolah dasar, ia sering mengunjungi teman ayahnya, seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Aceh selama 20 tahun. Untuk mendengarkan cerita dari pria tua itu, hal ini kemudian menginspirasi Urip untuk bergabung dengan Koninklijk Belanda India Leger, KNIL. Setelah mengunjungi ayahnya di Purworejo selama beberapa hari, Urip kembali ke Meester Cornelis, tempat ia menjabat di batalion. Meskipun ia adalah pria terkecil dan satu-satunya pribumi di unitnya, ia diserahi jabatan pemimpin. 1,5 tahun kemudian, ia dikirim ke Banjarmasin, Borneo, setelah melewati masa-masa berpatroli di Belantara Puruk Cahu dan Muara Tewe. Ia dikirim ke Tanah Grogot, kemudian ke Balikpapan saat ditempatkan di sana. Urip dipromosikan menjadi letnan 1, tetapi menghadapi diskriminasi dari tentara Belanda karena ia berasal dari kalangan pribumi. Di Banjarmasin, ia meyakinkan komandannya untuk mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perwira non-Belanda bergabung dengan tim sepak bola, dan pada tahun 1917 ia telah menerima status hukum yang sama dengan tentara Belanda. Setelah Balikpapan,
Oerip dikirim ke Samarinda, Tarakan, dan terakhir ke Malinau. Di Yogyakarta, Oerip yang tidak bekerja menghabiskan waktunya dengan berkebun anggrek. Setiba di Yogyakarta, istrinya membeli sebuah villa di Gentan di sebelah utara kota. Meskipun vilanya kecil, pasangan tersebut memanfaatkan lahan seluas 2 hektar 4,9 ekar untuk berkebun bunga dengan biaya hidup berasal dari uang pensiun Oerip di KNL. Di villanya yang bernama Camp Clarhead and Muid atau Kemurnian dan Keberanian. Oerip kerap menerima tamu baik yang berasal dari kalangan militer maupun warga sipil. Lewat tamu-tamu ini, ia menerima informasi mengenai peristiwa terkini dan memberikan saran tentang masalah-masalah militer dan politik. Pada tahun 1940, pasangan ini mengadopsi seseorang gadis Belanda berusia 4 tahun bernama Abi dari sebuah panti asuhan di Semarang. Setelah Jepang menduduki Hindia pada awal 1942, Oerip ditangkap dan dijebloskan ke kamp penahanan tawanan perang di Cimahi. Setelah dibebaskan 3,5 bulan kemudian, Oerip menolak untuk membentuk pasukan kepolisian baru yang disponsori oleh Jepang dan kembali ke kamp. Di kamp, ia dan istrinya menyewa sawah dan menanaminya dengan padi sambil terus melanjutkan kegiatan berkebun. Untuk melindungi lahan mereka, Oerip melindungi tanah dan rumahnya dengan pagar bambu yang tinggi. Meskipun tak lagi aktif di militer, Oerip sesekali juga menerima tamu mantan anggota KNIL di vilanya, termasuk Abdul Haris Nasution dan Sunarmo, yang membawa kabar terkini mengenai peristiwa yang terjadi di luar desa. Pasangan ini terus melanjutkan aktivitas mereka sebagai warga sipil, kadang diganggu dan diawasi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang pro-Jepang. Sampai pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada awal Agustus 1945 yang menandakan bahwa Jepang akan segera mundur dari Indonesia. Selama periode ini, Oerip mulai mengalami masalah jantung. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Oerip dan keluarganya meninggalkan kamp dan pindah ke rumah orang tua Rohmah di Yogyakarta. Setelah Badan Keamanan Rakyat BKR didirikan pada tanggal 23 Agustus, Oerip memimpin sekelompok komandan militer mengajukan petisi untuk membentuk formasi militer nasional. Sementara itu, kelompok terpisah yang dipimpin oleh politisi Otto Iskandar di Nata menginginkan agar BKR menjadi organisasi kepolisian. Para pemimpin politik yang terdiri dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sepakat untuk berunding. BKR akhirnya ditetapkan sebagai organ lebih menyukai taktik gerilya ketimbang konflik militer resmi. Ia pernah bercerita kepada bawahannya bahwa serangan terbaik bisa dilakukan dengan 100 penembak jitu yang bersembunyi di belakang garis musuh. Oerip dengan lantang menentang hasil perjanjian Renville. Perjanjian tersebut menyebabkan ditariknya 35.000 tentara Indonesia dari Jawa Barat dan diresmikannya garis Van Mock yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesia. Ia memandang perjanjian tersebut yang dipisahkan pada 17 Januari 1948 sebagai taktik menggulur yang memberi Belanda kesempatan untuk memperkuat pasukannya. Sementara itu, Amir Sajrifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mulai merekrut tentara yang berhaluan kiri. Muak dengan sikap pemerintah yang menurutnya kurang percaya pada militer, Oerip mengajukan pengunduran dirinya, namun tetap bertugas sebagai penasihat Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Presiden.
Muhammad Hatta setelah beberapa bulan berada dalam kondisi lemah dan menjalani perawatan dari Dr. Sim Kiai. Pada malam 17 November 1948, Urip ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung. Setelah disemayamkan, selama malam ia dikebumikan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Semaki dan secara anumerta dipromosikan sebagai jenderal. Saat Sudirman mengancam akan mengundurkan diri pada tahun 1949, ia menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah selama revolusilah yang menyebabkan kematian Urip dan juga penyebab penyakit TBC yang diidapnya. Urip meninggalkan seorang istri dan putri angkat bernama Abi. Abi meninggal dunia karena malaria pada Januari 1951 dan Rohmah wafat pada tanggal 29 Oktober di Semarang. Ia dimakamkan di Ungrai.